Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa di dalam renungan pagi bersama saya Pendeta Abial Terpapalan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara-saudara berada, tentu firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita, yang berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi resep atau tips untuk bisa mengalami yang namanya keberkatan. Tetapi penting untuk kita renungkan bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya bukanlah kerajaan Allah yang futuris atau kerajaan Allah yang bisa kita sebut sebagai kerajaan sorga, di mana orang berpikir dan berpengharapan bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk kerajaan sorga. Itu juga benar, tetapi dalam konteks pembacaan ini Tuhan Yesus sementara berbicara tentang pilihan yang tepat, mana yang lebih didahulukan, apakah pekerjaan atau rutinitas kehidupan dalam dunia ini, atau hal-hal ataupun kegiatan yang bersifat berada di dalam ladang Tuhan, mengerjakan pekerjaan dalam ladang Tuhan atau yang disebut dengan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan atau tritugas gereja. Yang penting bagi kita adalah bahwa memang pada pagi hari ini dan juga seterusnya dalam kehidupan kita, kita sudah berada pada suatu alur yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kerajaan Allah itu dan kebenarannya pertama-tama adalah bagaimana kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 20, Tuhan Yesus berbicara kerajaan Allah dalam aspek tahun rahmat Allah telah tiba, yaitu pembebasan bagi orang miskin, penyembuhan kepada orang-orang yang sakit, dan juga orang-orang yang tertindas dibebaskan. Nah, itu berarti bahwa mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita tidak hanya dalam aspek ibadah atau ritual atau yang disebut dengan persekutuan, tetapi kita harus melangkah kepada bagaimana kita bekerja, beribadah, tapi juga sekaligus membebaskan orang-orang yang tertindas, memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang merasakan ketidakadilan, berusaha untuk membebaskan orang dari kemiskinan karena kebodohan, karena kemalasan, dalam bentuk diakonia transformatif. Itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya yang penting kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti bahwa kita harus stop bekerja, masuk kantor, mengajar, dan seterusnya untuk kemudian beribadah dulu. Itu bukan maksudnya, tetapi ada istilah yang mengatakan menyelam sambil minum air. Artinya bahwa di dalam pekerjaan kita sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari, ketika terjadi ketidakadilan, kita harus mendahulukan untuk membela orang yang ditimpa ketidakadilan. Jangan kemudian kita mendahulukan orang-orang yang berbuat tidak adil. Ketika kita melihat orang miskin di tengah-tengah pekerjaan kita sementara kita bekerja, maka kita harus ambil bagian, saling mendahului orang lain untuk memberi bantuan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan dalam bentuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, dalam kehidupan kita tentu kita akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang lambat, orang-orang yang selalu ada di belakang dalam pembebasan yang merupakan amanat Tuhan Yesus kepada kita.
Yakinkanlah bahwa pagi ini ketika Allah mengizinkan kita menemui hal-hal yang demikian, maka cepatlah untuk mendahulukan, bertindak untuk ambil bagian, sehingga tahun rahmat Allah betul-betul nyata bagi orang-orang yang tertindas, orang miskin, orang yang berada pada wawasan yang rendah, tetapi juga bagi orang-orang yang merasakan bahwa mereka tidak bisa berjumpa dengan Tuhan karena kurangnya pemberitaan Injil. Maka itu, setelah kita melakukan itu, maka Tuhan berjanji akan ditambahkan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya? Semuanya di sini menyangkut bahwa akan tercipta pelayanan yang komprehensif, yang holistik, yaitu bahwa antara urusan jasmania dan rohania, spiritualitas dan intelektual akan bisa tercapai dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, berbangsa, dan bernegara. Pastikan bahwa kita selalu ada di depan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kita. Orang yang menabur kebaikan akan juga menuai kebaikan, tetapi orang yang menabur ketidakbaikan akan menuai juga keburukan dalam hidupnya. Tetaplah menabur, berlomba-lomba saling mendahului untuk mengusahakan kebenaran dan kerajaan Allah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Selamat pagi dan salam. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berfirman, Engkau berbicara sejenak buat kami sebelum melaksanakan tugas panggilan kami hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami untuk taat pada kebenaran firman, untuk bisa selalu berlomba-lomba untuk saling mendahului berbuat kebaikan di tengah-tengah rutinitas kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.